Singkat cerita, setelah beberapa saat cahaya merah pun akhirnya mulai menghilang. Segel yang dibentuk oleh Feng King Er pun telah berubah menjadi sinar cahaya merah yang diserap masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Xiaoyan pun berdiri ke arah Feng King Er kemudian bertanya apakah Nona Teng telah berhasil menemukan sesuatu. Seketika, Feng King Er pun terlihat sangat marah dan bertanya di manakah Xiaoyan menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno. Melihat tindakan King Er, ekspresi Feng Zhenzi pun sedikit serius kemudian ia berteriak dengan suara yang bingit ke arah King Er. Ia segera berkata jangan berpikir bahwa diri yang mulia ini tidak dapat melakukan apapun kepada King Er meskipun ia adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Jika ia terus membuat masalah, jangan salahkan diri yang mulia ini karena tidak memberikan wajah apapun kepada suku Heaven Demon Phoenix. Menanggapi hal itu, Lei Zhenzi pun di samping King Er segera maju kemudian berkata bahwa permasalahan hari ini mungkin hanya salah paham. King Er pun seketika terdiam melihat ekspresi Lei Zhenzi yang mengerutkan alisnya. Pada akhirnya ia adalah murid dari Lei Zhenzi dan ia tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perkataannya. Selain itu, dia tahu bahwa dengan adanya Feng Zhenzi yang melindungi Xiaoyan masalah hari ini sepertinya tidak ada harapan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa Nona Teng sepertinya merupakan sesuatu. Sebagai murid utama pavilion petir angin, Xiaoyan berpikir sepertinya Nona King Er membenci orang-orang yang mengingkari kata-kata mereka. Ekspresi King Er pun seketika berubah menjadi jelek dengan dipenuhi rasa malu hingga akhirnya ia pun mengeluarkan kata-kata maaf dari mulutnya. Melihat hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian ia mundur selangkah ke belakang Feng Zhenzi. Setelah itu, Feng Zhenzi pun menghela napas kemudian tersenyum kepada Lei Zhenzi dan berkata bahwa hasil pertandingan sudah diketahui. Menurut kesepakatan mereka sebelumnya, dendam antara Xiaoyan dan Lin Lai Tin Pavilion akan dihapuskan. Xiaoyan yang pergi bersama dengan Lin Yan, Mu Qingluan dan Feng Zhenzi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Xiaoyan segera mengeluarkan api hijau dari tangannya. Menyadari hal itu, sosok Yang Zhenzi pun langsung muncul di samping Xiaoyan dan bertanya apakah yang Xiaoyan lakukan. Xiaoyan tidak menjawab dan matanya menatap tajam ke anak api yang menyala di tangannya. Tetesan darah hijau merah bercampur dalam api yang naik. Darah merah hijau mengandung ria energi yang mengejutkan perlahan dipaksa keluar oleh Xiaoyan. Melihat hal tersebut, Feng Zhenzi, Mu Qingluan, dan Lin Yan pun mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan telah menyembunyikan benda tersebut di dalam arti surgawi. Tidak heran jika Feng King Er pun tidak berhasil menemukan keberadaan darah tersebut. Tak lama, Mu Qingluan pun berkata bahwa itu memang darah esensi Phoenix kuno. Apalagi warnanya begitu pekat dan sepertinya itu hanya bisa dimurnikan dari darah beberapa Heaven Demon Phoenix yang telah mencapai kelas Dozun. Secara alami, ia pasti menyadari hal tersebut karena ia adalah anggota dari suku Puru Mythical. Meskipun sukunya tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, dia memiliki pemahaman yang baik tentang suku mereka. Oleh karena itu, ia bisa melihat betapa berharganya ketiga tetesan darah hijau merah ini secara sekilas. Ekspresi Feng Zhenzi pun berubah seketika saat ia mendengar perkataan dari Mu Qingluan. Heaven Demon Phoenix di kelas Dozun merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin darah esensi Phoenix tersebut bisa mendarat di tangan Xiaoyan. Ia pun menghela nafas karena merasa beruntung hal itu tidak ditemukan oleh Feng King Er. Jika tidak, kemungkinan besar akan sangat merepotkan bagi mereka. Darah esensi Phoenix kuno di kelas Dozun sudah cukup untuk membuat Heaven Demon Phoenix memobilisasi pasukan mereka. Feng Zhenzi pun segera berkata kepada Lin Yan dan Mu Qingluan bahwa mereka tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Mu Qingluan dan Lin Yan pun mengangguk ketika mereka mendengar perkataan tersebut. Mereka jelas mengerti masalah seperti apa yang akan dibawa Xiaoyan jika masalah ini menyebar. Tak lama setelah itu, Lin Yan pun menyapu ke arah Xiaoyan dan berkata darah esensi Phoenix kuno telah dipaksa keluar oleh Xiaoyan. Namun mengapa ekspresi Xiaoyan saat ini masih seperti tidak baik-baik saja? Feng Zhenzi dan Mu Qingluan juga mengarahkan pandangannya ke arah Xiaoyan ketika mereka mendengar perkataan Lin Yan. Mereka memang melihat bahwa wajah Xiaoyan benar-benar berwarna merah darah. Suhu tubuhnya juga sangat panas dan terlihat ada ekspresi pahit di antara alisnya. Feng Zhenzi pun dengan cepat merasakan penyesalan yang dialami Xiaoyan dan segera menyadari bahwa ada lebih dari sekedar 3 tetes darah esensi Phoenix kuno di dalam tubuh Xiaoyan. Sisanya sepertinya tetap berada di dalam tubuhnya, namun Xiaoyan tidak bisa memaksa mereka keluar. Lin Yan pun menjadi sangat cemas dan bertanya apakah yang harus mereka lakukan. Menanggapi pertanyaan dari Lin Yan, Mu Qingluan pun segera berbicara bahwa bagian dalam darah esensi Phoenix kuno mengandung kekuatan garis keturunan dari suku Heaven Demon Phoenix. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyerapnya. Bagaimanapun, konstitusi manusia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan binatang ajaib. Jika seseorang dengan paksa menyerapnya, kemungkinan seseorang akan meledak. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang adalah membantu kekuatan darah esensi Phoenix kuno yang tersisa dalam tubuh Xiaoyan.
Menanggapi hal itu, Feng Zhenji pun menggelengkan kepalanya kemudian berkata bahwa tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya, Xiaoyan telah menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno ini dalam habis surgawi untuk menghindari pencarian Feng Qing'er. Namun suhu habis surgawi sangat tinggi dan hal itulah yang menyebabkan beberapa energi darah esensi Phoenix kuno menyebar. Saat ini, hal itu pada dasarnya telah menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Sudah tidak mungkin untuk sepenuhnya memaksa darah tersebut untuk keluar. Mereka pun hanya bisa menggelengkan kepala menunggu dan melihat situasi yang terjadi dengan Xiaoyan. Sementara itu, penampilan luar Xiaoyan bukan satu-satunya yang terpengaruh, melainkan bagian dalam tubuh Xiaoyan itu benar-benar kacau. Energi hijau merah seperti kuda liar yang berlari kencang melalui bagian dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun memfokuskan api surgawi untuk menangkap esensi darah yang ada di dalam tubuhnya. Setelah cukup lama, akhirnya Xiaoyan pun berhasil membungkus esensi darah dengan api surgawi. Setelah itu, Xiaoyan pun berusaha memurnikan energi liar yang dipenuhi dengan kekerasan. Proses pun berjalan cukup lama hingga akhirnya perlahan energi pun meresap ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan dapat merasakan bahwa saat ini tubuhnya benar-benar telah mengalami peningkatan kekuatan. Xiaoyan pun menghela nafas dan menyadari bahwa pembuluh darah dan otot-ototnya telah mengalami pembengkakan. Namun tak lama, tampaknya tubuh Xiaoyan benar-benar tidak menampung banyaknya energi yang telah dimurnikan. Sementara itu, di sisi lain, Puking Luan pun terkejut ketika menyadari bahwa Xiaoyan sebenarnya telah menyerap darah esensi Phoenix kuno. Feng Zhenji pun sedikit mengangguk meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xiaoyan, namun ia masih bisa merasakan kekuatannya telah meningkat dengan mengandalkan indera tajam dari seorang elit Tosun. Puking Luan di sampingnya segera berkata bahwa darah esensi Phoenix kuno memang memiliki efek besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun begitu tubuh tidak mampu menahan kekuatan semacam itu, kemungkinan besar tubuh tersebut akan meledak. Lin Yan terkejut ketika mendengar perkataan tersebut. Dengan segera ekspresi di matanya pun berubah saat melihat ke arah Xiaoyan. Ia segera berkata sepertinya ada sesuatu yang tidak beres terjadi kepada Xiaoyan. Feng Zhenji dan Puking Luan pun dengan cepat melarikan pandangan mereka ke arah Xiaoyan ketika mendengar suara dari Lin Yan. Mereka segera melihat bahwa tubuh Xiaoyan samar-samar menunjukkan tanda-tanda telah membengkak. Melihat hal itu, Puking Luan pun segera berkata bahwa ini adalah benar-benar kasus apa yang telah ia katakan sebelumnya. Tampaknya tubuh Xiaoyan benar-benar tidak mampu menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix kuno. Sepertinya ini adalah peringatan mekatan tubuh dari Xiaoyan. Ekspresi Feng Zhenji pun sedikit berubah dan ia melangkah maju kemudian muncul di samping Xiaoyan. Melihat Feng Zhenji yang akan melakukan sesuatu, Puking Luan pun segera menghentikannya kemudian berkata bahwa saat ini bagian dalam tubuh Xiaoyan dalam keadaan penuh. Jika ada energi lain yang dimasukkan, kemungkinan tubuhnya akan segera pecah. Saat ini mereka tidak mengetahui apakah Xiaoyan memiliki taktik lain untuk dilakukan. Jika mereka melakukan intervensi secara acak, kemungkinan mereka akan memperburuk keadaan. Setelah agak langka, mereka pun menjadi semakin khawatir melihat tubuh Xiaoyan yang benar-benar telah membesar. Ekspresi Feng Zhenji pun benar-benar gelap hingga akhirnya ia melambaikan tangan berniat untuk mentransfer energi. Namun baru saja ia hendak menyentuh tubuh Xiaoyan, tiba-tiba Xiaoyan pun membuka matanya. Feng Zhenji terkejut saat melihat Xiaoyan membuka mata dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan teriakan yang dalam dan seketika sayap tulang setinggi 10 meter dengan cepat menyebar. Tanpa diduga, energi esensi darah telah disebar menuju ke sayap tulang milik Xiaoyan. Saat ini, tak diragukan lagi sayap tulang milik Xiaoyan telah bertransformasi dengan ukuran yang lebih besar dan kekuatan yang semakin bertambah. Di sisi lain, Feng Zhenji dan orang lainnya sedikit tercengang ketika mereka melihat sayap tulang besar di punggung Xiaoyan. Terutama ketika mereka mendengar suara yang dibuat dari kepakannya. Kejutan di wajah mereka pun menjadi lebih padat setelah mereka menyadari bahwa sayap tersebut adalah sayap Heaven Demon Phoenix. Puking Luan pun seketika bertanya-tanya dari manakah Xiaoyan berhasil mendapatkan tulang tersebut. Jangan bilang dia telah membunuh anggota suku Heaven Demon Phoenix. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memiliki darah esensi Phoenix kuno dan sepasang sayap Heaven Demon Phoenix? Jika suku Heaven Demon Phoenix menyadari hal ini, kemungkinan mereka akan mengirim ahli untuk membunuh Xiaoyan. Feng Zhenji sedikit mengemukkan kepalanya karena ia juga menemukan beberapa hal yang sedikit merepotkan. Anak kecil ini memang cukup berani untuk melakukan hal tersebut. Bahkan Liao Chen dan Feng Zhenji pun akan berpikir 2 kali sebelum menyentuh seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Tidak disangka-sangka bahwa anak kecil ini tidak hanya menghilangkan darah esensi tapi bahkan telah menciptakan sayap tulang tersebut. Setelah itu, melihat Xiaoyan yang menjadi lebih balik, Feng Zhenji pun segera bertanya bagaimana keadaan Xiaoyan. Xiaoyan pun berdiri dan mengepalkan tinjunya dan seketika ia bisa merasakan bahwa kekuatannya telah melonjak melalui anggota badan dan tulangnya. Perasaan nyaman di tubuhnya menyebabkan Xiaoyan seketika tanpa sadar berteriak ke arah langit. Teriakan tersebut pun bergemuruh seperti ada raunan naga yang samar beserta dengan tangisan burung Phoenix di dalamnya. Feng Zhenji langsung bergetar saat mendengar teriakan dari Xiaoyan. Ia menyadari bahwa teriakan tersebut mengandung tangisan Phoenix dan auman naga. Ia segera berkata bahwa ini adalah gelombang sonik teratas yang ada di dunia Doki. Jika digunakan bersamaan dengan teknik gelombang sonik, maka kekuatan mereka akan sangat besar.
Tanpa diduga, Xiaoyan telah memiliki keduanya secara bersama-sama. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun terkejut kemudian berpikir bahwa raungan nada kecil tersebut berasal dari lembaga misterius Xinjiang. Namun tawisan Phoenix ini sepertinya berasal dari esensi darah Phoenix kuno. Setelah itu, Feng Zhenji pun mengingatkan Xiaoyan bahwa ia harus menyembunyikan sayap Hyper Demon Phoenix ini terlebih dahulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari menggunakannya di masa mendatang. Jika suku Hyper Demon Phoenix menemukan mereka, kemungkinan besar maka Xiaoyan akan menghadapi masalah yang sangat besar. Xiaoyan pun segera menatap ke arah punggungnya dan terkejut ketika melihat sayap tulang telah berubah. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun segera mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Feng Zhenji segera menghela napas reda setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak menemukan apapun yang salah selama pemeriksaan rinci di tubuhnya. Dengan segera matanya pun menatap ke arah Xiaoyan dan perlahan berkata karena Xiaoyan telah baik-baik saja, bisakah Xiaoyan memberitahu di mana gurunya? Setelah mendengar pertanyaan dari Feng Zhenji, tinju Xiaoyan pun seketika menekan. Kilatan sengit samar-samar muncul di matanya hingga akhirnya Xiaoyan pun segera menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam kemudian berkata seharusnya Feng Zhenji juga telah menyadari masalah dari gurunya saat itu. Mata Feng Zhenji pun segera menatap tajam ke arah Xiaoyan kemudian dia berkata bahwa gurunya tidak bersama dengan Feng Zhenji ketika sesuatu terjadi padanya. Pada saat ia menemukan sesuatu yang salah, Han Teng telah mengumumkan kepada publik bahwa orang tua itu telah menderita serangan balik ketika dia memurnikan pil dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Feng Zhenji secara alami tidak akan pernah percaya kata-kata seperti itu dan ia menginterogasi Han Feng beberapa kali tentang ini. Namun orang ini sangat licik dan ia gagal menemukan apapun melalui pertanyaannya. Setelah interogasi berlanjut beberapa kali, ia pun juga menghilang dari wilayah dataran tengah. Hanya pada saat itulah ia sama-sama merasakan hilangnya orang tua itu terkait dengan Han Feng. Namun ia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Han Feng setelah mencari di dataran tengah selama bertahun-tahun. Xiaoyan pun menghela nafas pelan dan berbisik bahwa guru memang telah dirugikan oleh Han Teng saat itu. Tiba-tiba ledakan pun seketika terjadi dengan ekspresi Feng Zhenji yang hadir seketika berubah menjadi gelap. Niat pembunuh yang padat meloncat keluar dari tubuhnya menyebabkan suhu di tempat ini turun secara signifikan. Dia segera berkata bahwa Yao Chen telah membesarkannya setelah ia ditinggalkan sebagai bayi dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun bajingan ini benar-benar berani mengkhianati gurunya sendiri. Apakah hati nuraninya benar-benar telah dimakan oleh seekor anjing? Saat itu Feng Zhenji seharusnya membunuh bajingan tersebut dengan cara yang sangat kejam. Muking Lual pun seketika terkejut saat melihat Feng Zhenji benar-benar sangat marah. Feng Zhenji biasanya ringan dan riang, selain itu, ia sangat jarang kehilangan tentari atas dirinya seperti itu. Muking Lual pun segera bergumam menyebutkan nama Yao Chen dan mengkifkah ia adalah teman baik hidup dan mati dari gurunya. Kepala pavilion bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Orang-orang biasa menyebutnya dengan sebutan Yao Chen atau Yao Zunzi. Xiaoyan seketika terkejut setelah mendengar gumaman dari Muking Lual yang berkata bahwa Yao Chen adalah kepala pavilion. Feng Zhenji pun segera menjelaskan bahwa pavilion bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan dirinya pada saat itu. Namun Yao Chen tidak menyukai hal ini dan tempat itu kurang lebih dikelola oleh Feng Zhenji. Meskipun ia telah menghilang selama bertahun-tahun, posisi kepala pavilion tetap ada karena ia tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu ia tidak akan mati dengan mudah. Xiaoyan sedikit mengangguk dan berpikir sungguh tak terduga bahwa guru akan menjadi kepala pavilion dari pavilion bintang jatuh. Jika begitu bukankah berarti Xiaoyan adalah anggota dari pavilion bintang jatuh? Setelah itu, Feng Zhenji pun berkata bahwa setelah ia kembali maka ia akan mengeluarkan perintah yang diinginkan untuk menangkap bajingan tersebut. Dia berpikir bahwa bajingan Han Teng ini masih hidup dan jika ia mendarat di tangan Feng Zhenji, ia pasti akan membiarkannya menderita dan memohon untuk mati. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya kemudian berkata jika itu adalah perintah buronan, sepertinya hal itu tidak perlu untuk dilakukan. Xiaoyan segera mencetikkan jarinya dan botol kiok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya mengusap mulut botol hingga akhirnya sosok tubuh spiritual ilusi buru-buru dilepaskan. Seketika Han Teng pun berteriak ke arah Xiaoyan dan bertanya apalagi yang Xiaoyan perlukan dari dirinya. Namun baru saja teriakannya keluar, tiba-tiba ekspresi ketakutan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Mata Feng Zhenji menjadi sangat padat ketika ia melihat sosok spiritual dan tanpa sadar menyebutkan nama Han Feng. Seketika tiat pembunuh yang sangat dingin segera melonjak keluar dari tubuh Feng Zhenji. Han Feng pun menoleh dan keterkejutan segera melintas di wajahnya hingga akhirnya tanpa sadar ia mengucapkan nama Feng Zhenji. Ketakutan pun segera melanda hatinya hingga dia pun berbalik untuk melarikan diri. Melihat hal itu, jari-jari Feng Zhenji segera melengkung membuat cakar yang seketika menghisap Han Teng. Setelah itu, ia segera meraih leher Han Teng seperti cakar ngalah yang akan menantap binatang kecil. Wajah tua yang biasanya tenang itu tampak sangat menakutkan saat ini. Ia pun segera mengungkapkan kemarahannya dengan berkata bahwa bajingan ini benar-benar berani menyerang gurunya. Jika bukan karena Yao Chen, maka ia akan ditelan oleh seekor hewan liar. Bajingan ini bahkan tidak layak menjadi babi atau anjing. Han Teng saat ini benar-benar dipenuhi ketakutan dengan Feng Zhenji.
Ia pun segera berteriak meminta untuk jangan membunuh dirinya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Han Teng dan ia juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Soul. Ekspresi Feng Xunzi seketika berubah setelah ia mendengar nama Aula Jiwa. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Hall of Soul tampaknya mengincar kekuatan dari gurunya dan saat ini Uru sudah jatuh ke taman mereka. Feng Xunzi pun seketika semakin marah dan bergumam bahwa ini benar-benar terkait dengan bajingan itu semua. Selama penyelidikannya selama bertahun-tahun ini, Feng Xunzi juga secara samar-samar menemukan sesuatu tentang Hall of Soul. Namun dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang telah menyerang Yao Chen adalah mereka dari Hall of Soul. Setelah itu, Feng Xunzi pun menoleh ke arah Han Teng dan berkata bahwa bajingan ini tidak bisa dibiarkan hidup. Bahkan jika Hall of Soul yang ingin menyerang Yao Chen akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, Yao Chen memiliki banyak teman dan cukup banyak ahli dari generasi yang lebih tua saat itu memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, kemampuannya untuk memanggil bantuan adalah sesuatu hal yang bahkan menyebabkan Hall of Soul harus berpikir 2 kali meskipun mereka kuat. Namun Yao Chen akhirnya menghilang secara tiba-tiba dan jelas ini karena seorang pengkhianat yang telah mengkhianatinya. Hal itulah yang membuatnya kekurangan waktu untuk mengumpulkan bantuan. Siapa lagi orang yang bisa menjadi pengkhianat tersebut selain bajingan Han Teng ini? Menyadari kemarahan dari Feng Xunzi yang berniat ini membunuh Han Teng, Xiaoyan pun segera berkata agar Feng Xunzi ini dan membunuh Han Teng terlebih dahulu. Mereka masih membutuhkan Han Teng untuk menunjukkan jalan agar dapat menemukan aula cabang tempat gurunya di penjara. Oleh karena itu, ini bukanlah waktu yang tepat untuk membunuh Han Teng. Feng Xunzi pun mengangguk kemudian berkata sepertinya Hall of Soul tidak hanya menginginkan jiwa orang tua itu. Mungkin mereka memberikan nilai yang lebih besar pada kemampuannya untuk memurnikan Til. Saat itu, ia samar-samar menyadari bahwa Hall of Soul tampaknya diam-diam bertindak berdasarkan rencana besar mereka. Rencana ini membutuhkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Selama pertarungan besar di Istana Kuno yang telah mengubah seluruh dataran tengah menjadi gempar, Yao Chen dan dirinya telah bertukar pukulan dengan Hall of Soul. Kemungkinan Yao Chen telah menarik perhatian Hall of Soul pada saat itu. Saya tercengang dan bergumam setelah ia mendengar perkataan Istana Kuno. Feng Xunzi pun menghela napas kemudian menjelaskan bahwa ini sudah menjadi cerita yang sangat lama. Istana tersebut menarik lebih dari setengah ahli di dataran tengah yang berada di kelas Dozong ke atas. Namun harta karun di dalamnya memang mengejutkan. Metode Qi yang Xiaoyan latih sekarang diperoleh oleh Yao Chen dari tempat tersebut. Xiaoyan sekali lagi terkejut setelah menyadari bahwa mantra api diperoleh dari istana kuno tersebut. Setelah itu, Feng Xunzi pun menoleh ke arah Han Teng dan dengan dingin bertanya di manakah orang tua itu di penjara. Han Teng ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menyebut wilayah barat kota dunia bawah dataran tengah. Ada aula cabang Hall of Soul di sana dan Liao Chen sedang dipenjara di sana. Feng Xunzi pun bergumam bahwa tidak disangka ada 2 aula cabang dari Hall of Soul di sana. Setelah itu, ia kembali bertanya berapa banyak tetua terhormat yang ada di cabang tersebut. Han Feng pun menjawab dengan lembut bahwa di sana ada 1 tetua terhormat yang berjaga. Mendengar hal itu, Feng Zhuji pun tertawa dingin kemudian berkata apakah Han Feng benar-benar berpikir bahwa yang mulia ini tidak memiliki pemahaman tentang Hall of Soul. Sebuah cabang dari Hall of Soul setidaknya memiliki seorang ketua dan seorang wakil terlepas dari seberapa rendah levelnya. Mereka berada di tingkat tetua terhormat. Terlebih lagi, tempat itu adalah tempat di mana seseorang yang sama pentingnya dengan Yao Chen di penjara. Dengan berbicara seperti itu, tampaknya pikiran jahat Han Teng masih belum padam. Tubuh Han Teng seketika gemetar saat mendengar perkataan dari Feng Xunzi. Ekspresi Xiaoyan yang ada di sampingnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan serius. Xiaoyan benar-benar hampir ditipu oleh bajingan Han Teng ini. 2 tetua yang terhormat di tingkat Dozong jelas memiliki kemampuan yang bahkan dapat menghabisi paksi besar tingkat atas di dataran tengah. Jika Xiaoyan tidak bertemu Feng Xunzi, akhirnya Xiaoyan akan dengan bodohnya datang sendirian ke sana. Kalau setelah itu, Feng Xunzi pun berkata agar Xiaoyan kembali menyimpan Han Teng. Ia mungkin berguna di masa depan untuk mendapatkan informasi lanjutan tentang Hall of Soul. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan senyum dingin setelah ia menerima jiwa Han Teng. Ia memasukkannya kembali ke dalam botol Q dan dengan jentikan jarinya, setumpah api tak terlihat segera masuk dan teriakan sengsara segera terdengar. Setelah itu, Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya apa yang harus mereka lakukan saat ini. Feng Xunzi pun merenung sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya kemudian mulai berbicara. Mereka tidak bisa gegabah dalam menangani masalah ini dan mereka juga tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor. Jika tidak, maka begitu Hall of Soul memindahkan Yao Chen akan semakin sulit bagi mereka untuk menemukannya. Oleh karena itu, Xiaoyan harus menunggu dengan tenang untuk beberapa waktu, sementara ia akan menyuruh seseorang untuk pergi ke kota dunia bawah dan menyelidikinya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera bergumam jika mereka menunggu terlalu lama. Perkataan Xiaoyan segera dipotong oleh Feng Xunzi yang segera berkata agar Xiaoyan untuk tetap tenang. Tidak banyak orang yang memiliki keterampilan pemurnian Til yang dapat dibandingkan dengan Yao Chen di dataran tengah.
Oleh karena itu, World of Soul sendiri tidak akan dengan mudah untuk menyakiti Yao Chen. Xiaoyan Kun hanya bisa mengangguk dan menghela napas setelah mendengar perkataan dari Feng Zhenji. Setelah itu, Feng Zhenji berkata bahwa ia akan kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Setelah itu, ia akan mulai menyelidiki World of Soul dan bagaimana dengan Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan bermum sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa ia akan pergi ke wilayah tengah, wilayah dataran tengah. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sampai Pure Tower Gathering dimulai dan ia ingin berpartisipasi. Feng Zhenji pun terkejut saat mendengar perkataan Xiaoyan, kemudian ia pun segera tersenyum dan berkata bahwa hal itu sangatlah baik. Saat itu Yao Chen berhasil mendapatkan tempat juara di Pure Gathering dan ia benar-benar menjadi sangat mulia. Menjadi muridnya, tentu Xiaoyan tidak boleh mengurangi reputasi yang dimiliki oleh Yao Chen. Terlebih lagi, 10 besar dalam Pure Gathering ini tampaknya dapat memperoleh hak untuk menaklukkan 3000 Burning Flame dan mungkin ini memiliki daya tarik bagi Xiaoyan. Feng Zhenji pun tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Xiaoyan telah mengambil keputusannya. Ia merenung sejenak sebelum akhirnya mengeluarkan sepotong batu giok tua di cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia pun menyerahkannya kepada Xiaoyan dan berkata agar Xiaoyan mengambil batu giok bintang ini. Di masa depan, ia akan dapat mengandalkan hal ini untuk menemukan Xiaoyan. Selain itu, jika Xiaoyan bertemu dengan masalah apapun yang tidak dapat diselesaikan, maka Xiaoyan dapat menghancurkannya. Dengan begitu, maka Feng Zhenji akan bisa merasakannya dan segera datang. Xiaoyan pun mengangguk kemudian mengambil batu giok yang diberikan oleh Feng Zhenji dan segera berterima kasih. Feng Zhenji pun tersenyum kemudian menepuk bahu Xiaoyan dan berkata karena Yao Chen telah memberikan metode Qi itu kepada Xiaoyan, maka hal itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia menghargai Xiaoyan. Saat itu, bajingan Han Feng bahkan mendambakan metode Qi ini, tetapi Yao Chen tidak menyerahkannya kepada Han Feng.